Udah, ku record ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 9E hari ini akan mempresentasikan tentang bioteknologi kesehatan. Anggota kelompok kami adalah Iva Taufikul Hakim nomor absen 16, Muhammad Rafa Sirajudin nomor absen 22, Nabila Dwi Putri Arisni nomor absen 25, Navita Fitrianti Revani nomor absen 28, Revalina Azara Putri nomor absen 32, dan Sabrina Kizaya Syaila nomor absen 35. Apa itu bioteknologi? Bio yang berartikan makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme atau agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Dalam bioteknologi kesehatan ada beberapa produk yang digunakan untuk menunjang kesehatan manusia. Salah satunya adalah antibiotik. Kapan antibiotik diperlukan? Setiap hari tubuh manusia terpapar oleh kuman. Saat kuman masuk, tubuh kita punya sistem pertahanan tubuh. Contohnya sel darah putih untuk melawan kuman penyebab penyakit. Sel darah putih akan melawan untuk menghancurkan kuman tersebut. Jika nutrisi baik, maka kuman itu akan mati. Namun jika nutrisi buruk, kuman tidak mati sehingga terjadi infeksi. Saat itulah diperlukan antibiotik. Pada tahun 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Penisilin adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Contohnya adalah bakteri. Penisilin ditemukan pada jamur Penicillium notatum. Berikut adalah koloni jamur yang menghambat bakteri. Dengan ditemukannya penisilin, dunia kesehatan berkembang pesat sehingga ditemukan antibiotik lainnya. Contohnya adalah streptomycin untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri, umumnya tuberkulosis. Neomycin, obat yang digunakan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri pada usus guna mencegah timbulnya infeksi pasca operasi. Tetracycline, mengobati penyakit akibat infeksi bakteri berat. Lalu bacitracin, mencegah atau mengobati infeksi kulit ringan yang disebabkan oleh luka kecil. Kemudian dalam bioteknologi kesehatan juga ditemukan insulin sintetis. Pertama kita jelaskan itu hormon insulin. Hormon insulin bekerja dengan cara memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi atau penyimpan energi. Sel lemak menyimpan trigliserida, sel otot menyimpan glikogen, sel hati menyimpan trigliserida dan glikogen. Penyakit yang berkaitan dengan hormon insulin adalah diabetes mellitus tipe 1, yaitu rusaknya sel-sel pankreas dan tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Kemudian ada mellitus tipe 2, yaitu kerusakan reseptor hormon insulin dalam hati, lalu gula darah dalam darah tinggi karena tidak terserap sel hati. Gejala umum diabetes mellitus adalah sering buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar. Komplikasinya ada penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan pada mata. Untuk itu ditemukan insulin sintetis atau humulin, yaitu jenis obat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin
yang dibutuhkan oleh penderita diabetes. Lalu, bagaimana sih tahapan rekayasa genetika untuk memproduksi insulin sintetis? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan potongan gen DNA insulin dari sel pankreas sapi, lalu menyiapkan perantara atau vektor yang berupa bakteri E. coli dari usus sapi. Kemudian, plasmid disisipi gen penyandi hormon insulin digabung menggunakan enzim ligase atau enzim penggabung. Dan jadilah DNA rekombinan. DNA rekombinan tersebut dimasukkan lagi kepada sel bakteri dan dikembangbiakan dan diperbanyak pada tangki fermentasi. Lalu diekstraksi dan pemurnian insulin manusia dan menghasilkan insulin yang siap untuk digunakan untuk penyandang diabetes mellitus. Sekarang saya akan bahas tentang imunisasi. Apa itu imunisasi dan apakah kalian pernah diimunisasi? Jadi kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses pembentukan antibodi yang membuat seseorang resisten akan suatu penyakit. Lalu, vaksinasi adalah suatu proses sistem kekebalan tubuh, suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Vaksin biasanya berupa zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Zat ini biasanya berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Lalu ada antibodi. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respon terhadap antigen. Lalu ada beberapa jenis-jenis vaksin. Salah satunya ada vaksin inaktif, yaitu virus atau bakteri yang telah dimatikan. Tentunya ada vaksin polio berjenis IPV dan vaksin Sinovac. Lalu ada vaksin hidup yang telah dilemahkan. Contohnya ada vaksin polio, OPV, campak, dan rotavirus. Lalu ada vaksin toksoid berupa toksin berbasis protein tidak berbahaya. Contohnya vaksin tetanus dan difteri. Lalu ada vaksin subunit. Vaksin subunit merupakan bagian dari patogen yang akan merangsang imun. Contohnya vaksin hepatitis B, Novavax untuk corona, dan meningococcus. Mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin. Sel B adalah untuk membuat antibodi melawan antigen. Molekul antigen mengikat reseptor antigen hanya dengan 1 dari 3 sel B yang ditunjukkan. Sel B terpilih berkembang biak, membentuk klon sel identik yang membawa reseptor untuk antigen. Lantas itu dibagi dua menjadi beberapa sel yang berkembang biak menjadi sel memori yang berumur panjang yang dapat merespon dengan cepat setelah terpapar antigen yang sama. Juga pula beberapa sel yang berkembang biak berkembang menjadi sel plasma berumur pendek yang mengeluarkan antibodi khusus untuk antigen. Lalu ada antibodi monoklonal. Apa sih perbedaan antibodi monoklonal dengan antibodi biasa? Antibodi monoklonal merupakan antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen saja. Antibodi monoklonal adalah antigen yang dihasilkan dari satu jenis limfosit B yang merupakan cloning dari sel induk. Contoh penerapan antibodi monoklonal ini adalah pada terapi artritis dan kanker sel darah putih. Pada proses pembuatan antibodi monoklonal digunakanlah teknik hibridoma atau fusi sel. Pada teknik hibridoma atau fusi sel ini terjadi penyuntikan antigen atau disebut imunisasi. Lalu sel limfosit B yang telah menghasilkan antibodi akan diambil. Sel limfosit B ini akan digabungkan dengan sel tumor agar sel limfosit B cepat membelah. Sel yang telah digabungkan dengan sel tumor ini disebut sel hibridoma. Pada sel hibridoma terjadi seleksi dan kultur sel hibridoma.
Sel yang telah dikultur akan melalui tahap pemurnian yang menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, dari semua yang telah dijelaskan, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup demi meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sedangkan bioteknologi kesehatan adalah pemanfaatan organisme dan mikroorganisme demi meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Lantas berikut ini adalah daftar pusaka yang digunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.